ignition, itu materinya adalah motor pembakaran dalam. Jadi motor pembakaran dalam itu proses terjadinya pembakaran antara campuran udara dan bahan bakar terjadi di dalam ruang bakar gitu ya, di dalam satu ruang tuh ya. Kata lain berarti di sini kalau kita baca berarti motor pembakaran dalam adalah mesin yang memanfaatkan fluida kerja atau gas panas hasil pembakaran, di mana antara medium yang memanfaatkan gas panas hasil pembakaran dengan fluida kerjanya tidak dipisahkan oleh dinding pemisah. Berarti proses pembakaran antara campuran udara dan bahan bakar itu terjadi di dalam satu ruang, itu namanya ruang pembakaran gitu ya. Itu kalau mesin konversi energi dalam mesin jenis ini diantaranya motor bensin, motor diesel, dan turbin gas siklus terbuka. Jadi kalau motor bensin yang kita ketahui kan nanti motor bensin ada motor 2 langkah atau 2 tak, motor 4 langkah atau 4 tak gitu ya. Jadi dia prosesnya nanti kalau motor bensin 2 langkah atau 2 tak itu prosesnya satu proses turunnya piston ke titik mati bawah. Karena nanti ada prosesnya titik mati atas dan titik mati bawah. Jadi proses piston dari atas ke bawah ya, dari titik mati atas ke titik mati bawah, TMA ke TMB itu prosesnya dari 2 langkah hisap gitu ya. Langkah hisap sebenarnya langkah hisap itu prosesnya. Kemudian ke atas lagi langkah kompresi dan langkah buang gitu ya. Jadi hisap, ekspansi, kompresi, buang gitu. Itu prosesnya untuk motor 2 langkah. Kita lihat ini ya. Jadi nanti di sini nanti ada titik mati bawah ini TMB, ini titik mati atas TMA. Jadi yang namanya satu bidang pembakaran ini, nah ini. Jadi dari mulai titik mati bawah atau TMB sampai dengan titik mati atas atau TMA itu namanya ruang bakar gitu. Satu ruang gitu, ruang bakar. Nah ini yang namanya nanti ada namanya clearance ya. Langkah clearance ini adalah langkah gitu. Jadi volume clearance ada volume langkahnya nanti. Ini kita lihat ya. Berarti nanti di sini udara masuk melalui saluran masuk atau intake manifold ke dalam. Jadi campuran antara udara dan bahan bakar masuk melalui intake manifold akibat putaran poros engkol yang menyebabkan piston bergerak ke bawah menuju titik mati bawah. Dia akan melakukan langkah hisap. Jadi dia menghisap antara campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar gitu ya. Kemudian udara campuran dan bahan bakar tersebut kemudian piston bergerak ke atas sehingga melakukan langkah kompresi atau memampatkan antara campuran dan bahan bakar menuju titik mati atas ya. Setelah itu busi memercikan api sehingga terjadi proses pembakaran dan terjadi proses ekspansi gitu ya. Sehingga piston bergerak ke bawah dan kemudian setelah ke bawah bergerak ke atas lagi untuk membuang sisa hasil pembakaran gitu. Begitu dan seterusnya gitu kira-kira. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini volume langkah, ini PS, ini volume celah atau clearance sorry. Kita lihat di sini ya. Ini volume langkah, dari sini ke sini volume langkah, ini volume clearance. Berarti volume clearance itu berarti berproses ini ya. Clearance itu berarti dari titik mati atas menuju ujung katup. Sedangkan volume langkah itu mulai dari titik mati atas sampai dengan titik mati bawah, itu volume langkahnya. Sedangkan volume sendiri berarti total antara penjumlahan volume langkah ditambah dengan volume celah gitu ya. Oke. Di sini nanti ada sifat geometrik dari mesin bolak-balik. Pertama ada nanti silinder bore ya, atau diameter silindernya. Ini nanti ada luas pistonnya gitu ya. Ada langkahnya tadi ya, ada langkahnya. Ada titik mati bawah dan titik mati atas. Volume langkah perpindahan berarti ini luas piston dikalikan dengan langkahnya. Volume clearance berarti volume clearance itu jarak dari mulai titik mati atas
sampai dengan ya, ini volume clearance celah gitu ya, dari titik mati atas sampai dengan bukan katup ya, di clearance nya makanya. Kemudian volume silinder otomatis nanti back dulu, volume silinder itu ini, volume silinder berarti total antara volume langkah ditambah dengan volume celah gitu ya. Kemudian nanti ada namanya perbandingan kompresi. Jadi perbandingan kompresi itu volume total dibagi dengan volume clearance, atau biasanya volume kompresi juga bisa dihitung volume campuran udara dan bakar juga. Oke, perbandingannya. Jadi kalau dari sisi dari volume totalnya, volume langkahnya tadi, jadi volume total dibagi volume clearance, itu namanya perbandingan kompresinya. Kalau ini aliran energi melalui mesin bolak-balik. Tadi prosesnya di sini ya. Jadi putaran poros engkol gitu ya, putaran poros engkol itu nanti akan menggerakkan batang engkol ya, atau engkol crankshaft ya, menyebabkan kerugian energi baik gesek, pompa dan lain-lain. Kemudian nanti di sini piston, tadi gerakan piston tadi ini akan menunjukkan energi indikasi atau IHP. Kemudian di sini nanti langkah masuknya ya, di sini pada saat langkah masuk itu ada energi dalam bahan bakar, pada saat langkah keluar kerugian energi pembuangan, pendinginan dan radiasi, rangkaian pembuangan. Jadi proses pembuangannya pada saat di inputnya itu akan menunjukkan energi bahan bakar yang disebabkan, yang ditimbulkan oleh efisiensi thermal bahan bakar, efisiensi thermal dan efisiensi mekaniknya yang berasal dari BHP-nya gitu ya. Kemudian karakteristik unjuk kerja motor pembakaran dalam ini akan memunculkan satu keluaran daya atau power, atau di sini berarti BHP atau brake horsepower sama dengan torsi dikali kecepatan putar dalam RPM dibagi 4500. Kemudian nanti FHP friction horsepower sama dengan indicated horsepower dikurangi brake horsepower gitu ya. Kemudian nanti tekanan efektif rata-rata dan torsi. Di sini nanti horsepower kita lihat di sini nanti PM-nya tekanan efektif rata-rata dikali oleh L-nya itu panjang torak dalam meter, A-nya itu luas penampang silinder, kemudian dikali oleh N-nya tadi oleh jumlah putaran mesin ya, putaran mesinnya N-nya, I-nya adalah jumlah silindernya, kemudian dibagi oleh 4500 dikali oleh A-nya tadi jumlah putaran yang diperlukan untuk melengkapi satu siklus mesin. Jadi kalau dua langkah dia satu siklus naik turun gitu, ke bawah, langkah atas ke bawah, berarti dia gerak piston naik turun sekali aja dianggap dua langkah, berarti dua langkah atau dua tahap. Kalau 4 langkah berarti gerakan naik turunnya itu 2 kali gitu, A-nya 2. Kemudian ada nanti Fmap sama dengan Imap dikurangi Bmap. Kemudian nanti ada torsi jika dihubungkan dengan tekanan efektif rata-rata. Jadi horsepower sama dengan torsi dikali oleh jumlah putarannya dibagi 4500. Jadi nilai ini sama dengan ini. Dimana tadi nilai horsepower kan ini tadi. Ini kita back ya. Ini tadi nilai horsepower kan ini. Nilai horsepower itu tadi PM kan efektif dikali A ya. Dikali A dikali L kali ini dikali A kali luas penampang dikali L-nya ya, ini dikali M nya putaran dikali jumlah pistonnya ya, dengan A-nya. Jadi dengan kata lain torsi berarti tekanan efektif rata-rata dikali oleh A-nya ya, itu tadi luas penampang silindernya dikali oleh AL-nya itu panjang langkah torak dikali oleh I-nya jumlah silindernya dibagi oleh A-nya berarti jumlah putaran dilakukan untuk melengkapi satu siklus ya. Jadi nanti akan muncul specific output. Specific output itu sama dengan BHP brake horsepower dibagi oleh A-nya luas penampang dikali oleh langkahnya, luas penampang piston dikali langkah pistonnya, maka akan munculkan nanti specific output konstanta dikali nilai Bmap dikali nilai RPM-nya. Kemudian akan muncul efisiensi thermal indikatif. Efisiensi thermal indikatif. Efisiensi thermal indikatif atau UT ya sama dengan indicated horsepower dibagi pure HP. Atau dengan kata lain
indicated horsepower dikali 4500 dibagi oleh massa bahan bakar per menit dikali oleh nilai kalornya gitu ya, dimana efisiensi mekaniknya sama dengan M ini sama dengan brake horsepower dikali oleh indicated horsepowernya gitu ya. Kemudian efisiensi thermal brake-nya itu mu TB sama dengan brake horsepower dibagi oleh fuel HP-nya. Berarti BHP brake horsepower dikali 4500 dibagi oleh massa bahan bakar per menitnya dikali oleh nilai kalornya. Atau dengan kata lain, nilai thermal brake-nya sama dengan efisiensi thermal brake-nya sama dengan efisiensi thermal dikali efisiensi mekaniknya. Tuh. Atau efisiensi volumetrik berarti efisiensi mu P sama dengan massa charge aktual terhisap dibagi massa charge sebesar volume silindernya. Kemudian nanti ada efisiensi relatif. Efisiensi relatif itu efisiensi thermal aktual dibagi oleh efisiensi. Kemudian akan muncul perbandingan bahan bakar udara relatif. Jadi FR-nya ya, perbandingan bahan bakar udara aktual dibagi oleh perbandingan bahan bakar udara stokiometrik. Di udara aktual, udara yang terpakai. Kalau stokiometri itu biasanya berdasarkan hasil hitungan tabel stokiometrinya. Ini pengukuran dayanya. Nih, kalau data di sini berarti ada berat penyeimbang, ada putaran rotornya, ada statornya, ada kopling, ada nanti ada skalanya. Ya. Jadi nanti W-nya sama dengan 2 kali PRF atau 2 P kali R kali F. Ya, kemudian P kali R dikali sama dengan R kali F nya, atau power sama dengan 2P R kali N per 75 kali 60 powernya. Ini motor bensin 2 langkah tadi sebelum sudah dijelaskan. Jadi dia satu kali dia gerak turun gitu ya, kalau gerak turun berarti dia melakukan saluran masuk ya, dia masuk sini set, muter masuk sekalian masuk juga sekalian ekspansi juga ke bawah. Kalau dia ke atas otomatis nanti dia prosesnya itu pembakaran, kompresi sekalian pembakaran sekalian buang juga gitu prosesnya. Jadi masuk langsung buang dia. Sorry tadi dia ini katup masuk kemari sekalian nanti sisa-sisa udara bakarnya dibuang kalau dia proses ke atas. Kemudian kompresi gitu ya. Tadi prosesnya kalau 2 langkah ini ya, ini masuk, katup masuk kemari, campur udara bakar masuk ke dalam sini. Karena gerakan pistonnya ke atas akibat putaran proses engkol, maka sisa udara dan bahan bakar tadi dibuang saluran buang di satu langkahnya. Pada saat dia dari mulai menghisap dari posisinya ke sini set, menghisap bakar ke atas kalian buang. Dan setelah ke atas berarti ini langkah kompresi gitu ya. Memanfaatkan bahan bakar sekaligus langkah pembakaran atau tingkat yang timbul nanti ekspansi gitu ya. Oke. Itu prosesnya 2 langkahnya. Jadi 2 langkah itu jadi satu putaran proses engkol penuh gitu ya. Itu dianggap mesin 2 langkah atau biasa kita sebut dengan mesin 2 tak. Jadi kalau mesin bensin 4 langkah itu nanti ada 4 langkahnya. Berarti mulai dari ya putaran proses engkol, mutar batang crankshaft ya, sehingga mulai dari titik bawah ya, jadi putarannya dia ke bawah set. Jadi akibat putaran proses engkol, batang proses engkolnya menarik ke bawah dan mulai dari titik atas ke titik mati atas ke titik mati bawah sehingga menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Kemudian setelah itu masuk ke langkah kompresi. Kompresi itu campuran udara dan bahan bakar tadi itu dimampatkan ke atas ya, sehingga akan memunculkan akibat tadi temperatur yang naik ya, tekanannya dinaikkan, volume bahan bakar campuran dari bahan bakar kan makin berkurang, tekanannya berarti naik ya. Jadi maka akan memunculkan percikan api di busi ya, busi memercikan bunga api atau percikan api sehingga terjadi proses pembakaran di sini ya. Akibat pembakaran otomatis gerakan piston kembali turun ke bawah melakukan langkah ekspansi. Selain langkah ekspansi dia juga melakukan, kemudian dia bergerak ke atas lagi, kemudian membuang sisa hasil pembakaran bahan bakar melalui katup output atau keluar gitu. Jadi 4 langkah. Jadi langkah pemasukan, langkah kompresi, langkah ekspansi, dan langkah pembuangan itu 4 langkah atau kita sebut biasanya 4 tak. Ini unjuk kerja motor bensin
Dari tabel ini kita lihat ya, nanti ada puncak IHP, puncak BHP nya, ada torsi brake nya, FHP nya, BSFC nya gitu ya. Berarti nanti di sini dari tabel kita lihat nanti nilai torsinya gitu ya, nilai dayanya gitu. Kita ambil langsung ke contoh pembahasan satu. Contoh 1, motor Ford Zephyr mempunyai 6 silinder, berarti silinder 6 dengan bor 82,55 mm dan stroke 79,5 mm. Dan kompresinya adalah 7,8, mendapatkan kapasitas mesin dan volume clearance setiap silinder. Ini penyelesaiannya, volume langkah satu silinder itu sama dengan Pi dibagi 4 nih di kuadratnya tadi ya, karena tadi posisinya dalam mili juga menjadi senti ya, di kuadrat dikali langkahnya 7,95 ya, tadi langkahnya 7,95 ya, karena tadi kan posisinya dari mili menjadi senti, jadi ini bornya ya, D nya tadi ya, D nya dari 82,55 mili berubah menjadi 8,255, stroke nya atau S nya 795 menjadi 7,95 gitu, karena dari mili diubah ke senti gitu ya, ya mili berubah senti. Hasilnya kita hitung berubah, setelah kita hitung hasilnya adalah 422,4 cm kubik atau biasa disebut dengan cc. Kemudian kapasitas mesinnya itu volume langkah total semua silinder. Jadi ini untuk satu silinder itu hasilnya 422,4 cc. Kalau silindernya ada 6 tinggal dikalikan 6, berarti 422,4 kali 6 2534,4. Kita bulatkan sebesar 2534 cc atau cm kubik. Kemudian muncul, kita hitung perbandingan kompresinya. Perbandingan kompresi sama dengan volume total dibagi volume clearance, dimana volume total tadi kan volume clearance ditambah volume langkah dibagi volume clearance ya, otomatis tadi nanti 7,8 nya ya sama dengan 1 plus volume total bagi volume clearance ya, dimana volume langkah dibagi volume clearance, jadi R min 1 7,8, berarti volume clearance-nya itu dibagi 6,8, jadi 422,4 bagi 6,8 hasilnya 62,12 cc atau cm kubik. Contoh 2, motor petrol 4 langkah menghasilkan 48 bhp ya, brake horsepower dengan efisiensi mekanik μm 80% atau 0,8, konsumsi bahan bakar spesifik mesin 0,3 kg bhp per jam. AF itu perbandingan antara udara dan bahan bakar, jadi perbandingannya 14:1, udaranya 14, bahan bakar 1, jadi 14:1, jadi perbandingan udara dan bahan bakarnya. Asumsikan nilai kalori bahan bakar, nilai kalori bahan bakar NK nya ya, NK nya 10.000 kilokalori per kilogram. Tentukan nilai IHP, nilai FHP, nilai BTE, nilai ITE, konsumsi bahan bakar per jam, konsumsi udara per jam. Kalau kita hitung berarti hasilnya dari persamaan tadi, efisiensi mekaniknya sama dengan BHP dibagi IHP, brake horsepower nya dibagi IHP nya ya, indicator horsepower nya. Kalau kita balik otomatis kan pindah ruas aja nih, tukeran pindah ruas ya, tukeran tempat, IHP ke atas, efisiensi mekanik ke bawah ini. Hasilnya IHP sama dengan BHP dibagi efisiensi mekanik, jadi 48 bagi 0,8 hasilnya 60 horsepower. Kemudian menentukan nilai FHP nya, dimana IHP ya, IHP indicator horsepower dikurangi brake horsepower 60 kurangi 48, hasilnya 12 horsepower. Kemudian timbul SFC nya, FC nya jadi 632,5 dibagi efisiensi thermal brake nya kali nilai kalornya 44, kemudian perbandingan 48 dibagi 0,8 sama dengan 60, maka nanti tinggal di efisiensi thermal brake nya berarti 635 dibagi EFC kali NK nya, nilai kalornya, ini 635,2 0,3 kali 10.000, hasilnya adalah 0,211 atau sama dengan, kalau persentase berarti 21,1%. Kemudian ITE nya, efisiensi thermalnya ya, itu efisiensi thermal brake dibagi efisiensi mekanik, jadi 21,1 dibagi 0,8 sama dengan 0,264 atau 26,4%.
Kemudian konsumsi bahan bakar tiap jamnya itu BSFC dikali BHP nya Brightness Power, jadi tadi BSFC 0,3 ya, dikali 48 hasilnya 14,4 kg per jam. Kemudian konsumsi udara tiap jam tadi karena perbandingannya 1:14, bahan bakarnya 1, udaranya 14, otomatis untuk konsumsi udaranya berarti tinggal dikalikan 14 kali 14,4 hasilnya 201,6, atau kalau kita bulatkan sama dengan 202 kg per jam gitu ya. Contoh 3 itu sebuah motor SI ya dengan FA ini fuel per air, berarti bahan bakar, perbandingan bahan bakar dengan udara adalah 0,07 banding 1, berarti bahan bakar 0,07, udaranya 1. Berapa kilogram udara tiap jam yang diperlukan untuk keluaran 100 bhp ya pada efisiensi overall 20%. Berapa meter kubik udara yang diperlukan tiap jam bila densitas udara 1,2 kg per meter kubik. Bila uap bahan bakar mempunyai massa jenis 4 kali udara, berapa meter kubik tiap jam campuran diperlukan. Nilai kalor bahan bakar adalah 10.500 kilokalori per kilogram, NK-nya. Kalau kita hitung berarti efisiensi sama dengan BHP kali 4.500 dikali 60 dibagi 47 per konsumsi bahan bakar dalam kilogram per jam dikali nilai kalornya. Atau dengan kata lain 100 kali 4.500 kali 60 ya, kan tadi BHP nya 100 dibagi 427, konsumsi kali 0,2 dikali oleh 10.500 nilai kalornya ya. Dengan 30,1. Konsumsi udaranya adalah 30,1 yang ini efisiensinya dikali oleh 1:07, berarti ini udara banding bahan bakar hasilnya 430 kg. Sedangkan volume udara per jam itu 430 bagi 1,2 358,3 hasilnya 3, kalau kita bulatkan berarti 358 meter kubik. Volume bahan bakarnya berarti 30,1 kali 1 dibagi 1,2 kali 4 hasilnya 6,27 meter kubik. Jadi volume campurannya itu sebesar 358, yang ini meter kubik ditambah 6,27 hasilnya 364,27. Kalau kita bulatkan 364,3 meter kubik itu volume campurannya. Kemudian untuk pertemuan keempat, itu tugas pertemuan keempat, soalnya hampir mirip dengan contoh 3 tadi ya. Oke, saya akhiri, saya cukupkan untuk pertemuan yang kelima ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.